Nah, kemudian mesin kecerdasan intuiting. Intuiting ini dia bisa ngambil, bisa sedih apabila pada saat dia ingin melakukan sesuatu, optimismenya kuat, kemudian tidak terfasilitasi apa yang dia inginkan. Nah, bisa jadi mungkin oleh kondisi keadaan ekonomi sebagai contoh. Kenapa? Karena orang intuiting ini dia mempunyai cita-cita sangat tinggi untuk mencapai cita-citanya itu, sekalipun harus diperoleh dengan kos yang besar, biaya yang besar, dia tidak akan peduli. Sekalipun ada risiko yang besar, dia juga tidak akan peduli. Yang penting dia mencapai apa yang dia inginkan. Pada saat itu tidak terfasilitasi, maka dia akan merasa sedih. Maka ini akan menjadikan orang intuiting akan tidak jadi, ya, tidak akan bisa terus mengeksekusi apa yang dia inginkan itu tadi. Nah, kemudian mesin kecerdasan feeling. Kalau feeling ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, yang jelas faktornya itu adalah faktor dari lingkungannya, dengan siapa dia berkomunikasi. Pada saat orang mengintimidasi dia, meremehkan dia, mencuekin dia, ya, apalagi sudah hidup dalam sebuah komunitas, di situ dia akan merasa tidak dipandang penting oleh orang lain, sehingga dia akan merasa sedih dan gampang merajuk, dan kemudian dia tidak mau melakukan apa-apa pada saat dia dalam keadaan tidak mood. Nah, kalau insting, dia tidak diberikan peran, ya, dia merasa dirinya tidak berguna, tidak bermanfaat bagi orang lain, di situ dia akan merasa sedih. Maka dia akan merasa merajuk dalam dirinya, kemudian dia menjadi tidak mood dan tidak melakukan sesuatu. Untuk bagaimana untuk bisa mengembalikan moodnya itu tadi, maka kita coba bongkar dari setiap mesin kecerdasan. Pada saat seseorang itu sudah ngambek, sudah merajuk, sudah sedih, dia butuh lingkungan dan butuh teman yang akan menjadikan dia mood kembali. Kalau dia memang sudah terasah kemampuan dan kompetensinya untuk bisa mengendalikan emosionalnya, itu bagus. Tapi kalau pada saat mereka sedang mengambek, mereka akan sulit untuk mengambilkan kondisi emosionalnya. Maka mereka butuh teman. Nah, apa yang perlu kita lakukan bagi seorang sensing? Sensing pada saat mereka ngambek, ya, baik itu dalam kondisi dalam keluarga kita, umpamanya anak-anak, suami ataupun istri, baik itu dalam lingkungan kerja kita, mitra, kemudian teman bisnis, ataupun siapa saja yang akan menjadi teman pergaulan kita sehari-hari. Pertama, orang sensing, kita harus dekati dia dulu, ya, dekati, jadikan sebagai teman keakraban di langkah awal, kemudian mulailah berbicara dengan hal-hal yang simple.